aja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, perkenalan Pak, nama saya Joni Fendi. Di sini saya sebagai PPL pertanian yang bina wilayahnya itu di Desa Terukin Pak. Nah di sini saya Pak ingin penyuluhan tentang rotasi benih padi sawah Pak. Jadi kan gini Pak, bahwasanya banyak di petani itu belum menyeleksi benih itu sendiri waktu pada saat persemaian padi ya Pak ya. Jadi waktu kita sebar banyak yang tidak tumbuh ataupun tidak tumbuh dengan baik karena di saat itu tidak adanya rotasi benih. Nah, maka dari situ Pak saya di sini ingin penyuluhannya tentang rotasi benih Pak dengan menggunakan metode garam dan telur. Begitu. Telur mentah, bukan telur matang tapi ini telur mentah. Gitu. Jadi menggunakan 3 bahan ini, telur, garam dan air dan pastinya benih itu sendiri, maka kita bisa mengetahui bahwasanya benih ini dipakai unggul atau tidaknya gitu. Bagus atau tidaknya gitu. Nah, ini yang saya pakai ini Pak, ini benih varietas Impari 32. Gitu. Di sini juga ada labelnya, label unggul ya. Di labelnya adalah label unggul. Apa? Nah, di sini tuh labelnya label unggul. Nah, dengan rotasi benih ini, maka petani waktu saat melakukan persembaran atau waktu melakukan penyemaian, itu yang disemai adalah benih yang berkualitas. Tidak adanya yang benih yang hampa-hampa itu tadi gitu. Dengan caranya Pak ya, dengan caranya itu mudah Pak sebenarnya Pak untuk mensortasi benih itu, yaitu pertama larutkan air garam dulu nih Pak. Air garam kita larutkan dalam air dulu ya, dilarutkan semuanya aja. Iya. Biar siap. Nah, kita larutkan semuanya nih. Kita ini biasa. jangan asin. Enggak pakai takaran kan? Enggak pakai takaran Pak, karena fungsinya air garam ini hanya untuk memperlihat masa jenis airnya doang. Gitu. Sudah. Kemudian setelah kita larutkan si garam ini, kemudian kita gunakan telur, tapi telurnya ini bukan diceplok. Iya, bukan ya. Bukan diceplok, tapi ditaruhkan di sini. Nah, ditaruhkan di sini. Kalau misalnya dia telur ini masih mengapung, maka tambahkan air garamnya untuk menambah masa jenis airnya. Karena telur ini sebagai si benih itu sendiri. Jadi bila mana telur ini masih mengapung, maka masa jenis air garamnya masih kurang. Gitu, makanya penambahan garam ini berhubung ini sudah tenggelam si telur itu, maka masa air garam di sini sudah cukup. Nah, setelah sudah dicek segini, ini Mas fungsi telur cuma buat mengecekkan doang Pak, dia mengapung atau tenggelamnya doang gitu. Setelah itu baru si benih tadi itu dimasukkan gitu. Nah, di sini jadi kita biasa. Nah, bila mana yang dia bagian paling atas, tandanya itu benih yang tidak berisi atau hampa gitu. Nah, ya yang kayak gini-gini nih Pak yang dibuang kita, yang di atas nih yang hampa gitu. Jadi kan kalau petani kan biasanya langsung disebar aja nih kayak gini ya, maksudnya diperam habis itu disebar tanpa adanya sortasi dulu benih itu sendiri. Jadi yang hampa-hampa kayak gini biasanya ikut tersebar, maka pas di persemaian tidak banyak yang tumbuh gitu. Makanya yang atas sini yang terbuang, karena yang ini yang tidak akan tumbuh waktu di persemaian gitu. Boleh. Oke, Kita saring nih apa ya? Kita saring. yang apa? Yang hampa. Lain hampa ya tahu isian. Isian. Sama aja. Masuk Isian ya. Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. kosong. Nah, jadi yang dipakai itu yang di bawah ini Pak nih, yang disebar di persemaian. Karena ini sudah teruji dengan air garam tersebut gitu. Bedanya kalau yang ini tiba-tiba Bapak langsung
kita rendam, habis itu kita sebar, kan kita belum ada sortasinya nih. Namanya juga benih kemasan nih, pasti ada yang Iya. hampa, tidak 100% bagus semua gitu, apalagi kemasan gitu. Udah kan. Tapi Nah. kan orang sini juga walaupun nggak pakai telur sama garam, kalau mau sebar, kalau mau ngerendam ya, ini dipagi gini, dibersihin juga. Iya sama. Cuman kan Iya. kita kan buat pengecekan dulu gitu Pak, dengan sortasi itu tadi. Sebenarnya mah fungsinya telur mah cuma buat tahu apa masa jenis air aja. Gitu aja sama saya ntar itu. Boleh gitu ya kan. gitu. Jadi pas penyebarannya baru ngambil yang bawah ini, baru kita peram ya. Habis itu kita peram 2 hari, kemudian habis diperam, setelah masa pemeraman, kemudian baru disebar. Gitu. Jadi yang hampa-hampa tadi sudah tidak dipakai lagi. Gitu. Tapi kan biasanya cuma air biasa juga kan ada Pak, Mas Suri yang dia belum masih turun ke bawah. Karena dia kan air biasa, bukan air garam. Karena air garam itu adalah mengubah masa jenis air itu sendiri. Gitu. Karena lebih efektif. Sebenarnya pakai air biasa juga bisa, cuma dia kurang efektif. Gitu Pak. Jadi ya makanya fungsinya garam itu tadi untuk mengecekkan benih itu sendiri. Boleh Pak kalau ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan, tanya. Cukup ya. Kayaknya udah biasa sih. Udah biasa ya? Cuman nggak pakai garam. Nggak pakai garam, sama telur ya. biasa. Iya. Nggak pakai telur, telurnya mungkin direbus doang, Iya. dimakan. Bedanya makan. Gitu aja. Kalau di sini juga begini biasanya, cuman nggak pakai garam. Nggak pakai garam. Cuman walaupun nggak pakai garam kan biasanya bersih. Ya, tapi nggak sekian persen bersihnya mungkin. Karena kan akan air biasa itu tadi ya. Iya. Gitu. Kalau ini kan dia turunkan, jadi dia yang nimbul-nimbul ini biasanya kelihatan. Karena saya juga pernah pakai air biasa juga yang masih kopong masih ada tenggelam, Iya. nggak terlalu keangkat. Ini kan beberapa kali gini kan. Tetap aja dia. Lalu yang ini lah, baru kita pakai. Nah itu. Diperam dulu 2 hari, ya kan? Minimal 2 hari, kemudian Kalau dikeem. dikeem, habis itu disemai, gitu Pak. Nah barulah. Kalau udah jadi disemai. Nah iya. Oke. Paham ya Pak ya? Iya, saya paham. Paham kan? Gila. Nah, Petani ini. petani udah pengalaman.